Ada kabar gembira dari Presiden Jokowi. Hari ini pemerintah Indonesia umumkan akan lunasi berbagai hutang luar negeri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih pada konten video reaction, guys. Pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Kabar Gembira bagi Rakyat. Presiden Jokowi resmi lunasi hutang negeri Indonesia. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Kajian Online, guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Kajian Online dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Menyeimbangkan betul-betul gas dan rem sehingga kita bisa mempertahankan momentum untuk tumbuh positif. Kita tahu di kuartal kedua tumbuh 7,07%, di kuartal ketiga tumbuh 3,51%, dan kita harapkan di kuartal keempat ini lebih baik dari kuartal yang ketiga. Ada kabar gembira dari Presiden Jokowi. Hari ini pemerintah Indonesia umumkan akan lunasi berbagai hutang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri, ULN, Indonesia menyusut hingga April tahun 2022. Salah satunya disebabkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi, secara keseluruhan utang mencapai di 409,5 miliar dolar pada April tahun 2022. Dengan asumsi $1 setara 14.729 rupiah. Nilai ULN itu adalah 6.031,52 triliun rupiah. Angka itu turun dibandingkan ULN bulan sebelumnya yang 412,1 miliar dolar, 6.069,82 triliun rupiah. Secara tahunan, posisi ULN April tahun 2022 terkontraksi 2,2%, YoY, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1%, YoY. Posisi ULN pemerintah pada April tahun 2022 tercatat sebesar 190,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3%, YoY, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4%, YoY, tulis Bank Indonesia, BI, dalam laporannya, yang dikutip Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Pemerintah yang membayar utang senilai 1,9 miliar dolar menjadi salah satu penyebab penurunan ULN. Dari total pembayaran tersebut, pokok utang tercatat sebesar 1,576 miliar dolar dan bunga sebesar 374 juta dolar. Pembayaran surat berharga negara, SBN, yang jatuh tempo mendominasi pembayaran utang tersebut. Berdasarkan data dari BI, nilai SBN jatuh tempo pada April sebesar 1,32 miliar dolar, dengan pokok sebesar 1,025 miliar dolar dan bunga sebesar 295 juta dolar. Lancarnya pembayaran utang oleh pemerintah didorong oleh penerimaan negara yang terus membaik, apalagi ada lonjakan harga komoditas internasional yang muncul bak durian runtuh. Sehingga dalam 4 bulan pertama tahun ini, APBN surplus sampai 103,1 triliun rupiah atau 0,58% dari PDB. Salah satu berita baiknya dengan adanya kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi, harga minyak, harga komoditas
seperti batu bara, sawit dan sebagainya itu ternyata juga berdampak kepada membaiknya sisi penerimaan kita, ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman kepada CNBC Indonesia. Demikianlah video daripada channel Kajian Online guys. Secara keseluruhan dalam video ini, saya melihat bahwa ini merupakan satu usaha pihak pemerintah. Bagaimana pihak pemerintah berusaha untuk melunasi hutang luar negeri guys. Hutang luar Indonesia pada April 2022 409,5 miliar US dollar guys. Bersamaan dengan 6,03152 triliun rupiah. Telah berlaku pengurangan yang mana sebelumnya 412,1 miliar US dollar guys. Ataupun berlaku pengurangan sebanyak 2,2% daripada ULN sebelumnya guys. Kalau kita melihat kepada perkembangan pembayaran SBN yang jatuh tempo mendominasi pembayaran hutang tersebut. Menurut dalam video ini, berdasarkan kepada data Bank Indonesia pada April 2022 sebesar 1,32 miliar US dollar dari pokok US 1.025 miliar, bunga sebesar 295 juta US dollar. Kenapa lonjakan pembayaran hutang luar Indonesia sebegini pantas berlaku guys? Karena berlakunya lonjakan pendapatan yang berlaku di dalam Indonesia guys. Antara faktor bagaimana Indonesia boleh mengurus hutang luar Indonesia dengan begitu baik sekali, dia didorong oleh meningkatnya harga komoditas yang berada di Indonesia pada ketika ini guys. Apabila harga komoditas meningkat permintaannya, secara otomatis pendapatan Indonesia semakin lama semakin berkembang seiring dengan peningkatannya harga komoditas guys. Ini memberi satu ruang dan peluang kepada Kementerian Keuangan Indonesia bagaimana untuk menambah pendapatan Indonesia dalam masa yang sama mengurangkan hutang luar di Indonesia guys. Ini merupakan satu strategi bijak daripada pihak pemerintah bagaimana menangani hutang luar Indonesia supaya dapat dilunasi dengan begitu pantas dan cepat mengikut kepada situasi yang berlaku pada masa kini guys. Apabila pada masa kini berlakunya lonjakan pendapatan, maka waktu inilah adalah waktu yang tepat untuk melunasi segala hutang yang ada di Indonesia guys. Dalam soal ekonomi, pemimpin memainkan peranan yang sangat penting bagi menjamin kelestarian pendapatan sesebuah negara. Yang paling utama, seorang pemimpin selain daripada memastikan kelestarian pendapatan itu terus berkembang di sebuah negara, yang paling utama adalah konsisten dalam menjana pendapatan guys. Apabila pendapatan itu dijana dengan konsisten, maka semua pelabur yang ada mereka tidak risau dengan situasi yang berlaku pada waktu itu. Apabila pendapatan Indonesia semakin lama semakin stabil berikutan dengan meningkatnya komoditas yang ada di Indonesia, ini menjadi satu peluang kepada Indonesia untuk melunasi hutang luar yang ada di Indonesia pada masa lalu guys. Apabila ini berlaku, maka ekonomi Indonesia semakin lama semakin bertambah baik. Kesannya ialah nilai mata wang Indonesia semakin berharga di peringkat dunia guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri berkaitan dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di video yang datang. Assalamualaikum, bye bye.